Halo guys, ketemu lagi di Omdo Vlog, omong doang, video blog. Kali ini kita kedatangan mobil Honda Brio tahun 2019. Kali ini Honda Brio-nya yang tipe baru dan ada logo RS yang kita bisa bilang rada sport. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari Honda Brio ini? So, stay tuned at this video. Ya, kalau kita lihat dari eksterior Honda Brio ini jelas totally change ya, terutama di bagian buntutnya, tapi nanti itu akan kita bahas nanti. Kalau yang depannya ini dia mirip sama Honda Mobilio, jadi salam satu bonnet dan salam satu eksterior depan. Karena gini guys, kita lihat dari lampunya itu tuh mirip banget sama Honda Mobilio. Even gua pun kadang-kadang ketika lihat Honda Mobilio di jalanan sama Honda Brio Satya yang terbaru ini suka ketukar, ini Mobilio atau Brio. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat dari lampunya ini tuh emang cakep banget, sampai ke grillnya itu tuh lebih simetris yang maco gitu. Terus jangan lupa ada lambang RS-nya, racing style. Dan kalau kita lihat dari front bumpernya itu kelihatannya juga maco. Dan ini bukan kisi-kisi aerodinamis beneran ya, tapi bisa dilengkapi dengan fog lamp. Terus kita bahas sekarang ke sampingnya, yuk. Jadi sekarang kita melihat dari sisi samping kiri dan kanan. Ini yang gue suka dari Honda yang terbaru sekarang ya, entah itu Honda Jazz kemarin atau apa. Lampu sennya yang di spion, dia model sipit banget sih, keren. Gue suka dengan model yang kayak gini, jadi tidak yang kayak mobil-mobil yang pertama kali ada sen di sini ya, kayak masih kayak Avanza gue ya, dia masih ini banget sih. Tapi gue suka dengan yang model tipis begini. Gue suka dengan warna ini karena apa? Karena ini warna yang jarang menurut gue. Ya kita kan kalau warna jarang kan kalau nggak hitam, putih, silver. Tapi ini warna abu-abu. Mungkin yang punyanya pengen jadi polisi tapi nggak kesampean. Kemudian ya ini bergaya apa ya? Ini karena tipe RS. Peleknya pun juga dia sudah warna two tone dengan dilengkapi oleh ban yang menurut gue bannya apa sih ini mereknya ya? Oh, Bridgestone cuy, keren. Bridgestone-nya apa ya? Oh, udah Tekno, bukan yang eko-ekoan. Keren sih, ring 15 dengan, tapi gue masih nggak suka dengan warna ininya nih, hitamnya. Kembali lagi waktu dulu hampir sama dengan Terios, harusnya nih kayak Honda Jazz ya cuy ya. Jadi lebih ke warna dope. Ini warnanya masih warna mengkilat. Terus dari sisi ininya ya oke lah, masih tipikal city car dengan tarikan garis. Ini tipikalnya Honda kalau menurut gue bilang. Beberapa kali review mobil Honda tarikannya ada aja dari depan ke belakang. Tarikan-tarikan seperti ini. Ini mungkin ciri khasnya Honda. Dan ini yang dibilang oleh si Rizky tadi, mobil ini sudah kembali ke mobil yang sebenarnya, tidak patah lagi gitu. Jadi karena beberapa kali Honda Brio yang lama itu sering diprotes, kenapa sih bentuknya patah gitu. Sekarang sudah pembaruan, dia tidak sudah patah lagi. Gue kalau lihat mobil ini kayak ngeliat mobil Mitsubishi Mirage gak sih? Iya, mirip banget dengan Mirage sih. Serius deh. Cuman ya sudahlah, ini adalah Honda Brio. So, gimana yang belakangnya nanti akan kita kembali lagi ke Rizky. Ya, kalau kita lihat dari sisi belakangnya itu, nggak tahu kenapa gue naksir banget ya sama mobil ini. Dari mulai lampunya sampai ke rear bumper, terus sampai ke spoiler belakang. Dan ini juga kelihatannya nyatu banget dengan lampu remnya di sini. Belum ada defogger memang, tapi somehow ini Honda Brio ini kayak udah sukses untuk melahirkan pantatnya gitu. Pluk gitu. Jadi kalau yang kemarin kepotong, sekarang dia udah melahirkan pantatnya sebagai mobil yang pada umumnya. Dan kenapa nggak dari awal ya kayak gini? Kayak kita lihat dari bagasinya ini, dia tuh kayak simetris banget tuh. Dari sini lekukan lampunya tuh keren. Terus ada garis sampai sini. Jangan lupa dengan emblem RS-nya lagi, dan jangan lupa dengan stiker Apple. Dan ternyata ini sudah di auto detail oleh Auto Glass. Gitu aja. Jadi kalau untuk belakangnya Sorry. Gamers tahu ini pasti. Oh, gamers ya, lama gamers nih. Ini mungkin gamers tahu nanti. Nanti bisa hubungi kita. Terus kalau mau kaca film, pakailah Hooper Optik. Ini kenapa iklan semua ya? Pokoknya secara keseluruhan mobil Brio ini udah kayak berhasil melahirkan pantatnya yang menurut gue cukup jadi lebih keren. Dan kalau gue ada sekitar duit 150 sampai 200 juta, gue pasti akan melirik city car ini. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Oke, sekarang kita sudah ada di interiornya Honda Brio RS yang terbaru ini. FYI, ini mobil tahun 2019 yang dimana dia masih menempuh 8.000 kilometeran. Jadi
masih kinyis banget. Jadinya kita bisa lihat juga perbedaannya mobil ini dari yang sebelum tipe sebelumnya. Ini udah ada nuansa ke orange-orangean gini tuh kayak mungkin kayak lebih kelihatan lebih sporty ya. Terus kalau untuk dashboardnya ini udah nggak asing lagi nih, salah satu dashboard dengan Honda Mobilio, karena ini mode apa tuh namanya, modelnya ini persis sama mulai dari head unitnya sampai ke panel AC. Terus untuk pengaturan setirnya sudah bisa tilt steering tapi belum bisa teleskopik, dan di sini semuanya sudah disunat untuk tombol-tombolnya yang mungkin harusnya seperti ada start stop button. Di sini masih pakai kunci yang putaran biasa, tapi cukup oke lah untuk harga segini. Dan di sini sudah ada power window juga dan pengaturan retractable mirror. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke gang kecil itu cukup aman. Terus yang gue suka dari sini adalah joknya. Joknya belum head adjuster ya, belum pakai head adjuster, tapi kayaknya rasa berkendaranya itu udah Honda banget, yang kayak kita udah ngomongin dari kemarin-kemarin, dan sudah dilengkapi juga dengan fitur safety airbag di kedua sisi ini. Sementara untuk di sini sudah ada vanity mirror yang masih kelihatannya manual banget, dan di atasnya sini sama sekali belum ada untuk lampu-lampu kabin. Terus untuk driving positionnya ini udah cukup enak lah, dan gue yakin dari nanti gimana kita coba rasa berkendaranya tuh pasti udah Honda banget, yang dimana dia punya handling yang presisi banget. Jadi kemanapun lo setirin, gerakin setirnya ini udah asik banget gitu untuk dikendarai. Really fun to drive lah. Terus untuk kelapangan kabin di baris kedua kayak gimana ya? Apakah sama kayak Honda Brio yang sebelumnya? Kita lihat yuk. Jadi sekarang gue sudah ini nih, lo lihat reviewer kita ini di depan, itu lagi rada-rada somplak. So gue sekarang sudah berada di belakang Honda Brio. Ini posisinya duduknya Rizky ya, mungkin karena dia waktu kecil nggak suka makan sayur ya, jadi posisinya agak antara setir sama ininya deket. Sedangkan kalau gue yang di belakangnya lega cuy, serius gue nggak bohong, lega. Terus dan ini gue agak mabok sumpah. Ini by fresh kesini gue. Kenapa sih lo taruh di belakang cuy? Harum. Oh iya, oke, harum, menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Jadi gunakanlah by fresh, endorse. Nah, yang gue suka di duduk belakang ini, gue lihat ininya loh. Ini sekarang Honda Brio ini udah nggak pakai model yang nyatu. Sekarang dia sudah ada head adjusternya, dan gue suka jahitannya cuy. Dia warnanya orange dengan sewarna dengan list-list yang berada di dashboard tadi. Ini masih plastik. Ini ada listnya juga nih, kalau bisa lihat. Nanti di shoot ya, ini ada list orange-nya juga, keren sih warnanya. Terus ini merupakan mobil agak sedikit mesum karena kacanya gelap, tapi dia mesumnya bersama sang istri. Dia jadi ingin bermesum ria bersama istri, nggak mau diganggu orang lain. So jadi sebaiknya kalian pacaran ketika sudah beristri. Apalagi ya, udah sih menurut gue untuk head ini, untuk tinggi gue yang 172, ini lumayan nggak terlalu mengganggu lah untuk head areanya ini ya, headroomnya. Siapa lagi ya? Udah, sayang ini nggak ada gantungannya. Kalau biasa itu kan buat naruh baju harus ada gantungan. Ini ada pocketnya, oke, pocket. Dan kalau misalkan lo beli Honda ini akan dapat gratis tempat sampah, mereknya Honda. Udah gitu aja kali ya. Paling kita sekarang bahas bagasi. Udah belum bro? Belum. Nah sekarang kita bahas bagasi ya. So stay tuned at this video. Jadi kita udah bahas dari interiornya tadi, depan belakang, dan sekarang kita akan bahas bagasinya atau kompartemennya, apakah sudah cukup besar daripada Brio sebelumnya. Di sini mekanisme pembukaannya sudah memakai elektrik mekanis juga. Terus ternyata juga bagasinya ini lumayan lah untuk beberapa galon, mungkin 3 bisa, atau 2 buah koper berdiri. Kalau tidur kayaknya agak susah ya, agak kecil. Cuma kalau untuk dari pemiliknya sendiri udah memakai mobil ini sampai ke Jawa, dan diisi 4 orang tuh masih enak banget, masih antep banget. Dan gue yakin dengan ground clearance yang serendah ini, dia bisa mendapatkan center of gravity yang bagus. Jadi kalau untuk manuver tuh masih bagus ketika diisi oleh penumpang full dan kapasitas bagasi full. Terus kalau secara keseluruhan sih menurut kita bagasinya ini cukup lega ya. Terus penlipatannya di sini masih menggunakan 100%, jadi sama sekali nggak bisa dipisahkan. Dan ini nggak rata lantai, tapi kalau misalkan lo mau bawa stick golf mungkin, atau mau bawa barang-barang yang cukup gede, misalkan TV 40 inch, ini masih cukup lega lah. Bawa jadi manusia bisa nggak sih bro? Bisa, coba lo masukin. Jadi masih oke banget untuk diisi oleh barang-barang yang gede, karena yang sebelumnya mungkin cuma sampai sini kali ya Brionya. Nah jadinya masih lebih kecil banget daripada yang ini. Tapi ini overall udah keren banget Brio RS yang terbaru tahun 2019 ini. Dan sekarang kita udah eksterior interior dan
driving impression yang tinggal belum, mungkin nanti akan dicoba oleh kawan gue yang satu ini. Sama satu lagi, jangan lupa untuk lihat Omdo Score kita. Oke, sekarang kita mencoba untuk driving impressionnya dari mobil Brio baru ini. Gue sumpah ya, gue naik mobil Brio baru ini gue suka yang RS mungkin ya. Kalau yang tipe di bawah RS gue nggak tahu. Gue suka black Audi apa ya, ambience blacknya gue suka banget. Apa karena ini ada orange-nya ya Ki ya? Iya, kayaknya. Jadi kayak lebih sporty ya. Ya gak bosan gitu loh, berada di dalam mobil ini gak bosan gitu loh. Dan ini posisi driving gue, ya memang sih serba salah, tangan masih posisi serba salah ya karena dia tidak ada teleskopiknya. Cuman ya lumayan men. Dan bunyi seat belt. Bentar ya, gue pakai seat belt dulu. Ingat, jangan lupa kita harus selalu gunakan seat belt. Enak sih, ini kalau misalkan dibawa jauh, mungkin ownernya kan juga udah pernah ke Pekalongan atau ke Semarang atau kemana lah. Ini gue juga oke sih. Kalau untuk berempat gitu loh sama keluarga kecil gitu, enak sih, serius gue gak bohong. Dan ini gue coba suspensinya ya. Gue agak sedikit melakukan apa namanya, manuver sedikit. Dan dia better than Brio yang lama. Itulah Honda. Iya serius men, ini better than Brio lama. Gue gak tau, mesinnya pasti kan sama ya. Mesinnya sama, dia hanya memperbarui suspensinya. Cuman gue gak tau kenapa torsinya dia ngisi di sekitar 2000. Nah, torsinya ngangkat di 2000 tuh dia. Ini dengan posisi driving biasa. Dan ketika kita melakukan tikungan seperti ini, enak banget cuy. Tuh. Ya, handlingnya enak banget. Body rollnya tuh nggak seperti separah yang Honda sebelumnya men, Brio sebelumnya. Karena gue udah nyoba Brio yang sebelumnya kan, dia body rollnya kok untuk mobil sependek itu, body rollnya seperti itu gitu loh. Dalam arti gimana ya, kayak ya kalau kayak naik mobil agak tinggi gitu. Sedangkan yang ini perfect men untuk city car. Mungkin ini diseimbangkan sama bagian tambahan pantat itu kali ya? Iya, mungkin karena ada perubahan body itu ya Ki ya. Kemarin kita bahas Kia Picanto. Nah, dan gue kaget Kia Picanto kalah men sama ini men. Untuk body rollnya Kia Picanto kalah sama ini. Gue waktu dulu karena mengetesnya dengan Brio yang lama ya. Body rollnya yes Kia Picanto menang. Cuman kalau yang sama ini Kia Picanto kalah cuy. Tapi gue nggak tahu nanti kalau Kia Picanto ngeluarin yang versi baru ya. Cuman dan ini suspensinya enak. Beberapa kali kita melakukan uji tes di jalan yang konblok seperti ini, kayak Terios kemarin kan kita kerasa banget ya, gede-gede gitu Teriosnya terasa. Ini nyaman menurut gue untuk mobil city car dengan harga antara 150 sampai 190 atau 200 lah. Itu nyaman men. Dan gue memberikan apresiasi Honda untuk mengeluarkan mobil city car ini, good job. Tapi sekali lagi, kalau bisa lalu keluarin dana lagi lah sekitar akar 270 ke atas biar nggak plastik seperti ini lah gitu. Dan ini sudah ya seperti dibilang Marisi tadi, sudah ada tombol-tombol, jadi lo nggak perlu capek untuk ngatur audionya. Tapi gue sangat suka dengan ambience-nya tipe RS ini, yaitu black ambience. Di atasnya black man, biasanya kan warnanya kan grey. Black top ini ya, black top tone semuanya. I love black color. Serius, gue paling suka dengan warna hitam. Jadi menurut gue mobil ini mungkin lebih perfect lagi kalau warnanya hitam. Cuman ini oke lah, ini abu-abu, sudah mendekati ke warna gelap. Sumpah gue terkesan banget sih dengan Brio ini. So, driving impression udah. Sekarang kita ke Omdo Score. Masuk ke konklusinya, kali ini kita akan bahas dalam Omdo Score, di mana kita bagi dalam beberapa segmen ya, kayak yang udah biasa-biasanya. Dan kayaknya mobil ini cukup menarik perhatian kita nih, karena mulai dari eksteriornya, interiornya, driving impressionnya tuh di atas rata-rata dari ekspektasi kita. Nah, kalau yang eksteriornya itu mungkin kita bisa kasih nilai karena dia sudah berusaha berubah dari Brio yang sebelumnya, yang dimana pantatnya kepotong. Ini udah lumayan panjang seperti mobil pada umumnya, kita kasih nilai 80. Sedangkan untuk interiornya, karena dia sudah memiliki atap yang black top, jadi kabin lo bisa lebih dingin. Terus ada beberapa aksen-aksen sporty seperti warna orange tadi, dan kayaknya dari mulai dari tipe joknya sampai ke kenyamanan itu lumayan.
Kita kasih nilai juga untuk interiornya, dan dari kelapangannya mungkin 75. Untuk skor dari driving impression ketika dibawa sendiri, mungkin karena tadi udah kita coba, torsinya juga cukup nendang di RPM 2000, dan gue yakin untuk handlingnya itu untuk manuver enak banget, khas Honda banget lah. Jadi kita kasih nilai untuk driving impression sendiri berkendara itu 80 khas Honda. Berikutnya untuk diisi penumpang dengan beberapa kapasitas bagasi yang menurut kita udah lumayan membesar daripada Brio-Brio sebelumnya. Ini mungkin kita kasih nilai 80 juga. Jadi, oh iya, satu lagi untuk cool factor ya, lupa ya. Cool factor itu penting karena untuk teman-teman yang mungkin masih single. Gue naruh sotonya dulu. Teman-teman yang mungkin masih single dan sedang berusaha cari istri, atau untuk bapak anak satu yang mungkin kapasitas keluarganya masih satu suami istri dan satu anak, ini masih enak banget. Bahkan untuk ownernya sendiri bilang untuk dipakai ke Jawa untuk diisi berempat dengan beberapa barang tuh masih enak banget, di bawah 120 km per jam. Ini cool factornya kita kasih nilai 85. 80. 85 ya. 85. Kalau mau yang single ya, ini cocok buat balapan sih mobil. Serius, gue nggak bohong, buat drag race. Tapi kalau untuk dipakai harian lah, mendingan jangan dipakai balapan. Pengaturan ini ya cuy, pengaturan torsinya dia bisa membuat knalpot lu meledak dadar. Nah itu keren cuy. Kalau untuk yang pengen balapan itu nilainya bagus. Kalau untuk yang untuk cari istri dibikin kalem gini aja juga udah keren. So, itu aja review kita soal Honda Brio 2019 RS yang menurut kita top notch lah, keren. Honda the best. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe channel kita. Jangan lupa untuk share juga channel-channel kita ya. Video-video kita yang lain ke. Sakit gak lo gini? Sakit ya. Sorry ya mobilnya yang punya ya. Jangan lupa untuk share video-video kita supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Stay tune terus at @omdovlog, omong doang, video blog. Ding. Bungkus ya. Bungkus cuy.